Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu guru yang hebat-hebat, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan hasil BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum yang telah diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kemendikbud. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ridwan, sebagai peserta BIMTEK seri AKM Angkatan 4. Mata pelajaran yang saya ampu PPKN, unit kerja saya di SMK Negeri 2 Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di MGMP, peranan saya sebagai Ketua MGMP PPKN SMK se-Kabupaten Malang dari tahun 2017 hingga sekarang. BIMTEK Guru Belajar, seri asesmen kompetensi minimum. Itu terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap orientasi. Kemudian tahap kedua, tahap pelaksanaan bimbingan teknik atau BIMTEK. Tahap yang ketiga, tahap pengimbasan. Program BIMTEK seri AKM ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Berdasarkan hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Sedangkan untuk sains, 60% siswa di bawah kompetensi minimum. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Oleh karena itu, perlu reformasi asesmen. Reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi. Program BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari pertama, konsep asesmen nasional atau AN. Yang kedua, petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional.
Yang ketiga, asesmen literasi dan numerasi. Yang keempat, tindak lanjut laporan hasil AKM. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian yang pertama, yaitu tentang konsep asesmen nasional. Pengantar. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional ini memiliki 3 instrumen utama. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. 3 instrumen utama dalam asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Hal ini yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Instrumen yang kedua, survei karakter, yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional, berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Instrumen yang ketiga, survei lingkungan belajar, yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Adapun profil pelajar Pancasila, terdapat pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. 6 indikator utama sebagai karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai meliputi: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Pelajar Pancasila itu pelajar yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang menerima kebinekaan global, pelajar yang mandiri, pelajar yang bergotong royong, pelajar yang bernalar kritis, dan pelajar yang kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Berikutnya, apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian muncul pertanyaan, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Jawabnya, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran
dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Mengenai kecakapan hidup abad 21, bisa kita amati melalui infografis berikut ini. Kecakapan hidup abad 21, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Jawabnya, ya caranya menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional dibentuk atau diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Simak penjelasan berikut ini. Kompetensi siswa yang memiliki kecakapan hidup abad 21 dan memiliki karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila akan terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter,
dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Lantas, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional perlu terus disebarluaskan. Adapun tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Manfaat asesmen nasional secara sederhana bisa disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Yang pertama, manfaatnya ya, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi bisa untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian yang kedua, untuk umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian manfaat yang ketiga, bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikutnya, evaluasi ujian nasional. Yang pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Berikutnya kita bandingkan antara asesmen nasional dengan
ujian nasional. Kriteria pembanding, yang pertama, tujuan pelaksanaan. Dalam asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan dalam ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, yang kedua, kriteria jenjang penilaian. Dalam asesmen nasional, itu yang diikutsertakan adalah siswa di jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan dalam ujian nasional hanya SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Terus bagaimana dengan level siswa? Dalam asesmen nasional, nanti yang akan diikutsertakan adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan dalam ujian nasional, itu tingkat akhir pada setiap jenjang. Kriteria berikutnya tentang subjek siswa. Dalam asesmen nasional, itu didasarkan pada survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan dalam ujian nasional, itu berdasarkan sensus. Jadi semua siswa mengikuti ujian nasional. Kriteria berikutnya, yang kelima. Mengenai model soal. Dalam asesmen nasional, model soal dalam bentuk pilihan ganda komprehensif, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan dalam ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, SMA, SMK. Kriteria berikutnya adalah sasaran penilaian. Dalam asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan sasaran penilaian dalam ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Kriteria pembanding yang ketujuh, itu metode penilaiannya. Dalam asesmen nasional, menggunakan computerized multi-state adaptive testing. Sedangkan dalam ujian nasional, computer based test atau CBT dan paper based test atau PBT. Itu perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Penjelasan berikutnya untuk lebih rincinya tentang perbandingan tadi. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Penjelasan yang ketiga,
Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Penjelasan yang keempat. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Penjelasan yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat, sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Penjelasan yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Penjelasan yang ketujuh, metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional, berbagai respon pun muncul dari sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Apakah kebijakan ini hanya sekedar penggantian nama semata? Menurut Anda, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Pertanyaan, bagaimana petunjuk teknis asesmen nasional? Yang kedua, seperti apa asesmen literasi dan numerasi? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut laporan hasil AKM? Jawabannya, semua itu akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.